Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat kelas 5? Ibu doakan semoga kalian baik-baik saja. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Rosa. Sudah siap belajar hari ini? Semangat untuk pembelajaran hari ini ya. Namun sebelumnya kita saksikan cuplikan berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anak hebat. Hari ini dengan Bu Rosa kita akan belajar tema 5. Ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran pertama. Adapun muatan pembelajaran dalam tema kali ini yaitu Bahasa Indonesia KD 3.7, IPA KD 3.5. Jangan lupa videonya disimak dengan sebaik-baiknya, buat catatan penting dari video ini, dan di akhir pembelajaran ada soal latihannya. Dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Semangat untuk belajar hari ini! Adapun tujuan pembelajaran setelah kalian menyaksikan video pembelajaran kali ini, yaitu melalui tayangan video, siswa diharapkan mampu mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Yang kedua, siswa diharapkan mampu memahami materi rantai makanan. Hal-hal yang harus dilakukan untuk mengembangkan ide pokok dari teks yang disajikan antara lain, yang pertama, kita harus membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Yang ketiga, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Yang keempat, menggunakan diksi atau pemilihan kata dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar mengenai rantai makanan. Kita kenalan dulu dengan rantai makanan, dari pengertiannya dulu. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Ada 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan, yaitu 1. Produsen, 2. Konsumen, dan 3. Pengurai. Produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contoh dari produsen adalah rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Produsen mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. 2. Konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contohnya adalah semua hewan. Di dalam rantai makanan, kita mengenal konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen puncak. Konsumen tingkat 1 adalah kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen. Konsumen tingkat 1 merupakan kelompok hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Contohnya rusa, kelinci, dan belalang. 2. Konsumen tingkat 2 adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Di sini berarti memakan hewan konsumen 1. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan karnivor atau omnivor. Karnivor pemakan daging, omnivor pemakan segala. Contohnya katak, ular, tikus, dan ayam. Konsumen puncak yaitu kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya. Contohnya singa, elang, dan harimau. Pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Pengurai menghasilkan zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen. Contoh pengurai cacing tanah, jamur, dan bakteri. Berikut Ibu sajikan rantai makanan pada ekosistem sawah.
Perhatikan gambar yang Ibu sajikan. Mari kita bahas rantai makanan pada ekosistem sawah. Gambar di atas menunjukkan rantai makanan pada ekosistem sawah. Rantai makanan tersebut dimulai dari padi, tanaman padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, kemudian ular dimakan elang. Saat mati, tubuh elang akan diuraikan oleh makhluk hidup seperti pengurai. Pengurai contohnya bakteri tanah, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Berikut Ibu sajikan rantai makanan pada ekosistem laut. Contohnya, lihat kembali gambar yang telah Ibu buat. Pahami, lihat ada rantai makanan ekosistem laut. Mari kita bahas. Gambar di atas menunjukkan rantai makanan pada ekosistem laut. Rantai makanan tersebut dimulai dari fitoplankton. Fitoplankton dimakan ikan kecil dimakan oleh ikan besar dimakan ikan hiu. Saat mati, tubuh ikan hiu akan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri, cacing, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan mengenai tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 telah selesai Ibu bahas. Semoga video ini dapat mempermudah pemahaman kalian dalam pembelajaran kali ini. Namun, jika masih belum paham, videonya boleh diulang-ulang. Dan jika sudah paham, boleh mulai dikerjakan latihan soalnya. Ini latihan soalnya bahasa Indonesia. Selamat mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Sekarang kita mengerjakan tugas IPA. Lihat, ada beberapa nama makhluk hidup. Buat rantai makanannya, ekosistem padang rumput dan ekosistem laut dari makhluk hidup tersebut. Kemudian tuliskan peranannya sebagai apa saja. Kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Semangat!